Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kesehatan, keimanan, keyakinan. Diberikannya kita taufik dan hidayah, diberikannya kita segala macam fasilitas kehidupan, rezeki yang melimpah, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, dan alam suasana nyaman, tentram, aman, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kehidupan dengan baik, dengan mudah. Dan inilah kehidupan yang banyak juga dirasakan oleh orang-orang di belahan bumi manapun, yang tidak bisa dirasakan oleh mereka, tapi dapat kita rasakan kebaikannya. Untuk itu, marilah kita, teman-teman yang berbahagia, senantiasa memperbarui rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap daya kemampuan yang kita miliki, baik lisan, baik pikiran, baik perbuatan kita, senantiasa menjadikan kita bertambah bersyukur, bertambah kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini, marilah senantiasa terus kita telah berusaha membina doa-doa kita, harapan-harapan kita untuk bisa kita jaga supaya berada pada rute, pada rel yang tepat, sehingga dapat sampai kepada target yang kita maksud. Bagaimana agar terkabul, bagaimana agar tercapai, maka perlu kita senantiasa terus memperbaharuinya, melihatnya, kita cek lagi bagaimana kondisi doa-doa kita ini, relevansinya. Kita sesuaikan keadaan kita, sikap kita, gerakan-gerakan kita itu yang menunjang dengan bagi makin dekat, makin terkabulnya doa kita. Salah satu yang perlu untuk kita terus usahakan, kita perjuangkan, semua orang, semua manusia, semua orang berjuang, berusaha. Maka dalam membina doa ini kita berjuang, berusaha. Salah satu perjuangan yang perlu kita buat adalah kita senantiasa sedia selalu menjaga sholat kita, sholat 5 waktu. Karena sholat adalah tiangnya agama. Sholat juga adalah mi'rajul mu'minin. Orang beriman itu senantiasa mi'raj, terbang ke atas menemui Tuhannya. Maka sholat dijadikan sebagai mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang beriman. Bertemunya kita dengan Allah itu adalah melalui sholat. Dan sholat 5 waktu sehari semalam itulah yang menjadi fondasi, landasan bagi seperti apa doa kita akan dapat diraih keberhasilannya. Maka kita periksa dari sholat kita itu. Hari ini kita juga prihatin, begitu sholat ini menjadi bahan olok-olok, sholat ini menjadi bahan yang remeh, temeh, padahal ini perkara terbesar. Tidak diterima amalmu, tidak diangkat ke langit amal perbuatan manusia kalau dia tidak bisa menjaga sholatnya. Maka amal-amal orang-orang yang beriman yang pertama kali akan diangkat ke atas adalah sholatnya. Maka begitu besar nilai sholat ini, sehingga Nabi pun dalam menerima perintah sholat ini harus menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha ketika Isra Mi'raj.
dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa hingga naik ke langit ketujuh dan naik lagi ke Sidratul Muntaha, dan malaikat Jibril yang menemani kala itu tidak sanggup untuk naik, karena begitu dimuliakan Sidratul Muntaha ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba yang terpilih saja yang bisa naik. Dari semua nabi hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang Allah izinkan untuk sampai pada Sidratul Muntaha. Maka begitu penting, begitu urgent perintah sholat yang diemban oleh Rasulullah SAW harus menjemputnya perintah itu sampai ke Sidratul Muntaha. Maka kita dalam perkara ini untuk menempuh perjalanan bagi terwujudnya doa-doa kita, maka tidak ada cara lain. Pertama-tama kita menegakkan sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat 5 waktu seperti Nabi kehendaki. Bagi laki-laki yang sudah akil balik dewasa, mereka diharamkan sholat 5 waktunya di rumah mereka tanpa adanya uzur. Ini semua sepakat, ulama sepakat. Maka laki-laki beriman, laki-laki yang sudah akil balik, maka wajib atasnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam itu di masjid, di dalam masjid. Diusahakan di dalam masjid sedapat mungkin kita perjuangkan supaya dapat berjamaah bersama imam, mendapatkan takbiratul ula, takbir pertama bersama imam tanpa tertinggal. Maka siapa saja yang bisa sholat di awal waktu berjamaah dalam masjid bersama imam mendapat takbiratul ula selama 40 hari berturut-turut tidak tertinggal satu kali pun, maka ia mendapat 2 kelepasan. Lepas dari sifat munafik dan lepas dari azab api neraka. 2 kelepasan inilah kita akan diakui iman yakinnya. Kemudian Allah beri bonus lagi, yaitu dimudahkan rezekinya. Maka siapa-siapa yang menjaga ini, Allah akan berikan ia rezeki yang mudah, yang tentunya rezeki yang barokah. Salah satu rezeki yang mudah adalah min haitsu la yahtasib. Tidak tahu, tidak disangka-sangka datangnya dari mana. Dan akan diberikan kelepasan dari segala himpitan permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya, dan rezekinya mengalir dari cara yang tidak terduga-duga. Teman-teman yang berbahagia, ini perkara kelihatannya mudah, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan batiniah. Lahiriahnya kelihatan sepele, tapi batiniah kita sangat bertentangan. Kenapa? Karena kita di dalamnya penuh dengan persoalan. 1, pekerjaan, kemalasan, kekurangan pengetahuan, lingkungan, dan tidak terjaganya aktivitas rutinitas kita yang secara baik. Kenapa demikian? Karena hari-hari kita berada pada suatu kondisi selain kita harus berusaha untuk menghidupi keluarga, menghidupkan diri kita dalam lingkungan kita supaya kita tetap berada pada tataran masyarakat yang baik. Kita bergaul, kita berdagang, kita bermuamalah, kita beraktivitas, menyita waktu dengan
abrek setumpuk kegiatan yang kita miliki, tentu sangat menyita waktu. Dan ini yang seringkali menjadi batu sandungan bagi orang yang hendak menegakkan syariat sholat 5 waktu. Mereka berdalih dengan alasan pekerjaan, dengan alasan jam sibuk, dengan alasan kondisi tidak memungkinkan. Maka pertama-tama kita harus memframe dalam pikiran kita bahwa ini kalau dibiarkan terus-menerus, maka sampai kapan kita akan menemukan hidayah yang sebenarnya? Karena pertolongan Allah itu bagi orang yang bersungguh-sungguh. Kalau besar tekadmu, maka akan lapang jalanmu. Itu. Maka kita tidak cuma mengusahakan, tapi bagaimana tekad yang ada pada diri kita ini untuk memperjuangkan. Makanya perintahnya adalah aqimus sholah, tegakkan sholat. Bukan laksanakan, bukan kerjakan, tapi tegakkan. Tegakkan adalah dikala sibuk, dikala lapang, dikala santai, dikala malas, dikala banyak apapun kendala yang ada, suruh ini dijaga, ditegakkan dengan menganut tata cara ketentuan yang berlaku, waktu, tempat. Maka menjaga perkara inilah, maka wajar kalau tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan perkara ini. Wah, saya kan dalam perjalanan bisa dilakukan qashar, jamak takdim, jamak takhir. Oh, saya kan sakit bisa dilakukan dengan cara duduk kalau mampu, tidak mampu cukup berbaring. Oh, saya kan apapun kondisi kendalanya selain daripada uzur yang syar'i, seperti wanita misalnya dia terkena halangan bulanan menstruasi, maka itu adalah aturan tersendiri yang sudah dituliskan di dalam hadis, dalam fikih. Maka bagi yang tidak berhalangan, maka tidak ada ia untuk meninggalkan perkara ini. Maka perjuangan Anda dalam menegakkan sholat inilah menjadi jalan bagi terwujudnya, terkabulnya doa Anda. Ketika doa Anda belum terjawab, maka periksa pertama kali adalah sholat. Sholat kita sebagaimana, apakah sudah sampai pada sholat yang baik? Apakah sudah ada sunnah di dalam sholat tersebut? Apakah kita mengutamakan sholat itu? Apakah kita tuh sudah sholat dalam keadaan benar-benar berdiri dengan keikhlasan, dengan tumakninah, dengan menyajikan waktu-waktu sholat yang terbaik, yang mana waktu terbaik adalah di awal waktu. Ketika azan berkumandang, maka bergegas bersegera. Itu di awal waktu. Berjamaah di dalam masjid bersama imam, itu saat yang terbaik. Cara memperoleh kekusukan dalam sholat itu adalah pertama-tama itu. Orang banyak mengatakan saya tidak kusuk dalam sholat, saya susah kusuk. Maka cara menjalani kekusukan untuk sholat adalah di awal waktu bersama imam di dalam masjid, mendapat takbiratul ula. Kalau ini perkara sudah dibuat, maka masih juga belum terkondisikan keadaan kita, maka lagi dan lagi suatu saat akan sampai pada tahapan kita itu betul-betul memahami sholat itu seperti bagaimana kita memahami keperluan diri kita. Maka ada rasa ketergantungan, ada rasa bersalah apabila tidak tertunaikan, ada keinginan yang bergairah begitu tinggi menyala-nyala dalam diri kita yang Allah hadirkan. Maka perlunya kita berdoa, meminta pada Allah Subhanahu wa taala akan diberi, supaya dianugerahi taufik untuk mengamalkan sholat ini. Sholat yang terjaga, sholat yang tidak asal gugur kewajiban, tapi benar-benar memperhatikan adab, tata cara, dan keutamaan dalam sholat. Maka kalau perkara ini terus kita jaga ada pada diri kita, maka lambat laun akan membawa kepada kehidupan kita, yang mana kehidupan, tata cara, nilai-nilai di dalam sholat itu akan terbawa kepada kehidupan kita di luar sholat.
Kalau di dalam sholat kita merendah diri di hadapan Allah, maka di luar sholat pun kita tidak akan menyombongkan diri. Kalau kita di dalam sholat itu berusaha untuk tumakminah, maka kita pun akan tertib di dalam kehidupan di luar sholat. Maka pondasi inilah sedapat mungkin pertama-tama yang harus kita perjuangkan untuk mengawal doa-doa kita yang sudah kita panjatkan, supaya terus wujud terkabulnya itu semakin nyata. Demikianlah sedikit tambahan agar bagaimana teman-teman dan saya juga hidup dalam memperjuangkan diri untuk sholat. Ya, bagi teman-teman yang punya komentar, maka saya sangat berterima kasih untuk menyampaikannya. Dan subscribe Anda membawa perbaikan pada channel ini. Terima kasih perhatiannya. Kita sambung di lain waktu. Saya akhiri dengan doa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Allah. Kiranya Ya Allah anugerahilah kepada kami, kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang beriman, kemampuan untuk menjaga sholat di awal waktu berjamaah dalam masjid. Kiranya anugerahilah mereka ya Allah sebuah kepahaman, memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki hati mereka untuk khusyuk, untuk sungguh-sungguh, untuk mengabdi kepadamu semata-mata hanya kepadamu, tanpa menginginkan apa-apa yang ada dalam hati mereka selain dirimu. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.